Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan kuliah online Universitas Tekno. Seperti biasanya perkenalkan saya server ya. Ini adalah pertemuan yang ke-10. Jangan lupa pengabsen analisis yang akan teman-teman. Romi seperti biasa ya, perkuliahan sekarang itu
Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server, pertemuan yang ke-10 seperti yang sudah saya terangkan kemarin, saya informasikan bahwa kita akan merancang sebuah database ya. Database yang terkoneksi dengan server ya, sesuai dengan kuliah ya, karena dalam pengelolaan administrasi server ini nanti database-nya yang kita buat dari awal ya. Oke, untuk kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara pempraktikannya, pembuatan database, kemudian pembuatan tabel di dalam database-nya, kemudian beberapa cara ya, misalkan untuk menghapus dan lain sebagainya, sudah saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup paham karena tidak ada yang bertanya ya. Untuk misalkan ada yang bingung dan lain sebagainya, silakan ya, jangan ragu kontak ke saya untuk memperjelas ya. Kalau memang belum paham, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah berani bertanya ya. Bisa ke kontak saya langsung. Seperti itu ya, daripada nanti tidak tanya ternyata tapi tidak paham, itu kan yang rugi kalian sendiri ya. Untuk itu silahkan, kalau yang masih bingung informasikan ke saya. Oke, untuk hari ini kita akan membuat perancangan database ya. Membuat sebuah perancangan terlebih dahulu, barulah nanti diimplementasikan. Dalam artian kita harus membuat database yang kita rancang ya. Nah, di sini saya mencontohkan untuk perancangan database yang sudah saya buat ya, atau punya saya ya. Nah, di sini perancangan database ini nanti saya buat nama database-nya adalah Melon ya. Ini sesuaikan ya, tidak harus seperti punya saya. Kalau memang kalian punya database masing sendiri ya, yang misalkan mau dibuat untuk dalam perancangan beneran dalam hal misalkan mau membuat tugas akhir ataupun skripsi, silahkan, itu malah bagus ya. Berarti kalian sudah nyicil dari perancangannya, kemudian besok pertemuan depan kita buat bersama ya. Misalkan saya previewkan database dari implementasi dari perancangan ini berbentuk seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada minggu depan. Hari ini mungkin cukup kita bahas untuk perancangannya dulu ya. Perancangannya terlebih dahulu, barulah nanti minggu depan bisa kita previewkan hasil dari perancangan, bisa kita aplikasikan ke PHP MyAdmin ya, atau di dalam perancangan database server seperti itu. Oke, paham ya untuk informasi sementara, saya rasa paham. Nanti misal ada yang dipertanyakan, monggo silahkan dipertanyakan ke saya langsung. Oke, mungkin sebentar ya, itu yang bisa saya informasikan sementara. Untuk materi mungkin bisa kita mulai ya. Untuk yang belum bergabung, segera bergabung. Kita mulai dari perancangan database. Apa itu perancangan? Untuk perancangan database ini berarti kita harus merancang dulu. Andai kata kita membuat sebuah desain ya, desain rumah katakan, itu tentunya kan kita perlu perancangan terlebih dahulu, baru kita implementasikan ke dalam misalkan SketchUp ataupun yang lain ya, atau aplikasi yang lain misalkan. Nah, sama halnya dengan database, kita harus buat perancangan terlebih dahulu, baru nanti kita buat di implementasikannya di PHP MyAdmin misalnya, kalau kita menggunakan untuk perancangan database-nya di sana ya. Dan itu tergantung yang kalian mau gunakan apa ya. Terus untuk database kan tidak hanya untuk itu, tapi kita menggunakan itu untuk perancangan sebuah webnya nanti ya. Dan juga tentunya kemarin sudah saya sampaikan
untuk mengkoneksikan ke server harus kita atur dalam exam control ya. Kalau tidak kita koneksikan servernya, kita tidak bisa menyimpan ataupun menjalankan atau membuat sebuah database di phpMyAdmin atau di localhost tersebut ya. Untuk itu untuk pertemuan kemarin itu saya rasa sudah paham ya, sudah saya jelaskan secara rinci ya untuk pembuatannya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke perancangan database di sini ya. Untuk struktur tabel misalkan yang kita akan buat di sini adalah database-nya bernama melon. Karena ini untuk penyakit melon ya. Nah, kita mulai buat satu persatu untuk tabelnya. Kita buat dulu perancangannya, ini belum kita implementasikan ya. Misalkan ada, ini kan tergantung penelitian sebenarnya. Kalau kita mengacu ke dari mana sih itu tabel gejala itu tidak bisa kita jelaskan. Kenapa? Karena kita mengacu ke penelitian. Kebetulan ini adalah yang kita bahas ini adalah penelitian saya dulu ya. Jadi kita membuat penelitian, saya ya membuat penelitian apa namanya, perancangan untuk pembuatan melon ya, penyakit melon ya, untuk gejala penyakit melon. Jadi yang saya buat di sini ada beberapa tabel. Yang pertama misalkan ada tabel gejala. Nah, fungsi daripada tabel gejala ini apa? Untuk menyimpan data gejala. Kalau kita menginputkan sebuah data gejala. Nah, di sini kan tergantung ya, misalkan kalian menggunakan database perancangan kalian masing-masing ya monggo silahkan menggunakan judul apa ya dalam penelitian tersebut ya. Di sini hanya contoh saja, kalau mau membuat seperti saya monggo, kalau tidak silakan berinovasi sendiri. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian nama dari tabelnya adalah tabel gejala. Nah, nanti yang akan tampil di phpMyAdmin ataupun di servernya kita akan kelihatan adalah namanya dengan tabel di dalamnya. Di dalam database melon ini ada nama gejala, tabel gejala seperti itu ya. Kemudian indeksnya kita di kode gejala ya. Nah, ini indeksnya kita beri tanda seperti ini, bintang ya. Biar nanti di setiap tabel itu kita usahakan untuk indeks ya pada saat soalnya nanti kita bisa berguna untuk apa? Untuk di sini tentunya nanti ada yang namanya nah ini relasi ya. Kalau kita tidak indekskan itu tidak bisa kita relasikan. Nah, itu ada di materi nanti selanjutnya ada ya untuk relasi antar tabel. Nah, di sini kita buat tabelnya. Sudah tahu fungsi kemudian nama, ini arahnya kan kemana kan nanti juga bisa paham ya kalau sudah kita deskripsikan seperti ini. Nah, tabelnya perlu kita buat. Nah, di sini ada tabel struktur tabel gejala. Ada nama filenya apa, tipe datanya, kemudian ukuran atau value-nya ya, values ya, sama ya, atau ukuran ini sama, kita ganti values aja biar sama. Values adalah ukurannya di sini ya. Jadi kita buat field yang pertama adalah kode gejala. Kita buat indeksisnya, kemudian tipe datanya apa, char atau karakter ya. Oke, sebentar ini kok. Nah, seperti ini. Kemudian valuesnya, karena kode mungkin bisa kita buat 4 saja ukurannya ya. Karena kode kan terkadang A1, A001, A002 misalnya. Ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa banyak juga boleh, silahkan. Kemudian yang kedua ada nama gejala, nama underscore gejala ini untuk penamaan seperti ini sebenarnya untuk pemanggilan pada saat kalian membuat sebuah pemrogramannya ya, di dalam webnya. Nah, ini untuk mempermudah saja ya. Kalau mau kalian buat nama gejala, nama underscore gejala juga boleh. Ini karena untuk mempercepat dalam
pengkodingan biasanya kita singkat ya, nama gejala misalnya. Kemudian tipe datanya untuk nama gejala ini biasanya kan banyak ya, jadi kita buat varchar agar lebih banyak untuk karakter yang kita bisa inputkan. Valuesnya mungkin kita beri 100 untuk nama gejala ya, biar nanti banyak untuk ukurannya. Seperti itu ya. Ini nanti satu tabel ini bisa kita buat di PHP MyAdmin seperti itu. Oke, kita buat tabel yang kedua, ada tabel penyakit. Nah, ini sebagai contoh, nanti kalian menggunakan database lain, misalkan menggunakan database kalian masing-masing dan tabel kalian masing-masing juga boleh ya. Perlu kalian ingat seperti itu ya. Untuk tabel penyakit di sini, karena di database Mela untuk menyimpan data penyakit saat kita input. Tadi kan gejala. Kemudian di sini adalah tabel penyakit. Berarti untuk menyimpan data penyakit saat kita inputkan ya. Namanya penyakit, kode penyakit adalah indeksisnya. Di sini ada indeksisnya ya. Oke, sebentar ini kok. Untuk field yang pertama adalah kode penyakit, KD penyakit ya, underscore penyakit. Tipenya varchar, bisa kita valueskan kode mungkin 3 atau 4 sama ya. Kemudian nama penyakit di sini yang kedua, untuk tipe datanya adalah varchar, valuesnya 30 karena penyakit mungkin hanya tidak terlalu banyak butuh karakter ya. Misalkan penyakit kering, daun kering misalkan, itu kan tidak sampai 30. Bisa kita buat sesuai dengan kapasitas nantinya ya. Kemudian untuk yang field yang ketiga adalah solusi. Jadi setelah kita membuat kode penyakitnya, nama penyakitnya, kita buat solusinya. Setelah kita diagnosa ternyata penyakitnya adalah A, maka solusinya bagaimana? Nah, di sini kita buat teks untuk tipe datanya. Kalau teks jumlahnya banyak ya, tidak perlu kita valueskan, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Ini adalah tabel kedua. Kemudian tabel ketiga adalah gejala. Ini untuk mempersingkat ya di dalam pengkodingan, untuk menyimpan data relasi gejala dan penyakit. Jadi nanti ada relasi antara gejala dan penyakit di sini ya. Tabel 1 dan 2 ini. Kemudian struktur tabel gejala ini adalah field yang pertama adalah KD penyakit, indeksis, kemudian tipe datanya varchar, valuesnya 3. Karena tadi kan di situ ada kode penyakit dan kode gejala ya. Jadi ada 2 field, varchar 3. Nah, ini adalah untuk relasinya antara tabel 1 dan 2 tadi yang sudah saya jelaskan. Tabel yang berikutnya ada tabel petani. Fungsi untuk menyimpan data semua petani. Jadi input yang mendiagnosa di dalam sistem ini nanti akan tersimpan di dalam database ya, otomatis ya. Jadi ini adalah untuk wadah untuk nama-nama petani. Nah, untuk fieldnya itu ada ID petani, varchar, kemudian valuesnya 15 maaf. Kemudian ada namanya varchar untuk tipe datanya, kemudian values 20 atau 30 silahkan ya. Untuk nama mungkin kan bisa lebih banyak ya. Misalkan nama petani tersebut misalkan ada 50 boleh. Karena nama terkadang untuk nama-nama orang itu ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Dan alamat di sini juga bisa kalian ganti, misalkan kalau alamat kan banyak ya, misalkan 50 enggak apa-apa. Tipe datanya menggunakan varchar. Oke, ini adalah tabel petani untuk menyimpan data petani. Kemudian berikutnya ada tabel diagnosa. Nah, fungsinya untuk menyimpan data hasil analisa diagnosa. Pada saat petani sudah mendiagnosa di dalam suatu sistem, nanti tentunya akan disimpan ya. Hasil analisa tersebut akan terdaftar di database-nya. Di database tersebut nanti akan terdaftar, akan tersimpan ya, daftar-daftar siapa saja yang telah mendiagnosa. Namanya tabel ada diagnosa, indeksnya ID petani, field di petani, varchar ada 3 ID ya, karena tadi ID buat kita buat 3 ya, 3 tanggal, varchar 25 tanggal. Sebenarnya bisa menggunakan date and time ya, nanti menyesuaikan di sekali lagi menyesuaikan dengan webnya, sebenarnya codingnya ya. Kemudian ada penyakit varchar 50, kemudian solusi teks
values-nya tak terbatas. Kemudian untuk tabel yang berikutnya ada tabel login untuk menyimpan data admin. Ada namanya login username untuk indeksnya. Jadi ada username, ada password ya tentunya ya. Misalkan kita buat values-nya 10 saja ya, untuk password 10, maksimal 10 karakter. Ini menyesuaikan password kalian nanti. Yang berikutnya ada tabel jawab untuk menyimpan data suatu gejala. Misalkan suatu gejala tersebut sudah kita diagnosa, nanti tersimpannya ada jawabannya ada di tabel jawabnya. Untuk menyimpan data suatu gejala, untuk filenya 1 untuk kode gejala saja, varchar, kemudian 25 untuk values-nya. Tabel berikutnya ada tabel MISIC. Ini untuk menyimpan data petani yang diskusi. Jadi di situ di webnya itu ada sebuah diskusi antara petani satu dengan petani lainnya. Jadi saya buat untuk tabel message di sini adalah untuk diskusi sebenarnya atau pesan ya. Untuk indeksnya message ID, kemudian field yang pertama ya, untuk tipenya integer, values-nya 11. Kemudian untuk message-nya karena banyak kita buat teks, values-nya kan banyak ya. Kemudian nama varchar 50 mungkin cukup. Kemudian create add adalah ini untuk timestamp saja sebenarnya, untuk pemenuhan dalam script di webnya. Seperti itu ya. Nanti kalian dibuat seperti ini boleh, kalau mau membuat sendiri ya boleh. Tabel ke-9 ada tabel komen untuk menyimpan data para user yang melakukan diskusi. Jadi ini adalah tabel message-nya adalah data pesan yang diskusi. Nah di sini untuk para data pesan para petani itu kalau tidak kita buatkan wadah dalam sebuah tabel komen ini, nanti tidak akan tersimpan. Si A mengomentari apa dalam diskusi, nah, itu kita buatkan wadah yaitu tabel komen. Com ID untuk field pertama integer, dan message ID di sini ada message ID ya, ID-nya berapa, dan komennya apa menggunakan teks, namanya, kemudian create at timestamp tadi ya untuk tanda ya. Untuk tabel yang berikutnya ada tabel kode akses. Nah, fungsinya apa? Untuk menyimpan data admin dalam pengasihan database. Indeksnya kode akses, filenya kode akses, integer, tipe datanya, kemudian values-nya 13. Kodenya yang mungkin bisa disesuaikan. Kemudian untuk nama aksesnya menggunakan varchar ya 30 untuk values-nya. Nah, seperti itu. Nanti bisa kita relasikan antara tabel satu dengan tadi yang lainnya ya. Bisa kalian relasikan antara tabel penyakit dan gejala, tadi ada relasinya. Nah, bisa kita relasikan di sini. Nah, untuk mengenai relasi nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya mungkin ya, atau pertemuan nanti belakang ya, ada sendiri mengenai penjelasan relasi atau pembuatan relasinya. Sama, yang terpenting kalian buat relasi dulu di tabel-tabel atas tadi, kalian relasikan yang memang harus direlasikan. Kenapa tabel mana saja dengan apa, nah itu bisa kalian relasikan. Nah, misalkan tadi ada penyakit dan penyakit gejala ya, berarti kalian akan ada relasinya. Jadi misalkan di sini penyakit gejala, nah ini ya, untuk menyimpan data relasi gejala, berarti kan antara tabel gejala dan tabel penyakit itu nanti ada relasinya. Nah, penyakit dan gejala itu berrelasi dengan penyakit dengan gejala ya, berrelasi menggunakan penyakit gejala di sini. Kemudian penyakit sama dengan diagnosa dengan petani ada kaitannya, yaitu karena ada ID petani. Di sini ada ID petani, berarti ada relasinya. Kode penyakit ada kode penyakitnya, seperti itu. Kemudian message ID, karena di sini ada message untuk diskusi tadi, berarti relasinya dengan komen atau tabel komen tadi ya, untuk menyimpan diskusinya. Di sini diskusinya ini untuk penyimpanannya.
Berarti masing-masing ada tabelnya masing-masing. Nah, di sini bisa kita relasikan antara message ID ini ya dengan com ID, message ID di sini. Berarti ada relasinya. Seperti itu ya maksud saya ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk penjelasannya nanti misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Kalau tidak ada ya silahkan langsung dibuat seperti saya, boleh dibuat sesuai database kalian masing-masing juga boleh. Misalkan kalian, wah saya mau membuat perancangan database saya untuk skripsi saja sekalian, boleh, itu malah lebih bagus. Berarti kalian menyicil untuk project kalian ya, progress kalian. Seperti itu ya. Untuk minggu depan akan saya jelaskan, kita implementasikan perancangan ini ke dalam PHP MyAdmin ya. Buat sebuah tabel di PHP MyAdmin itu nanti jadinya seperti apa, besok kita bahas untuk minggu depan ya. Kita lihat jadinya seperti apa, barulah nanti bisa dicocokkan dengan punya kalian ya, apakah sudah benar. Untuk relasi juga nanti ada pembahasan masing-masing seperti itu ya. Oke, silahkan ya, mungkin ada yang dipertanyakan, atau nanti bila ada pertanyaan silahkan ke kontak saya langsung mengenai membuat perancangan database dalam pengelolaan administrasi server ini ya. Sekali lagi saya tegaskan ya, dalam artian kita membuat perancangan ini tidak harus sama seperti yang saya buat. Yang terpenting terarah ya, dalam artian nanti bisa diimplementasikan ke PHP MyAdmin. Kalau mau membuat database itu sendiri, monggo, mungkin dengan memang rancangan web kalian yang akan buat untuk skripsi ya silakan, atau mempunyai database yang sudah kalian buat di dalam suatu pekerjaan misalkan sudah ada, silakan, boleh dibuat sebuah rancangan database seperti yang saya buat ini, seperti itu ya. Atau mau dibuat dengan sesuai dengan modul dari saya ya silahkan, monggo, saya tidak membatasi untuk itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server Universitas Telkom. Tema dari pembahasan untuk hari ini adalah perancangan database ya, yang akan kita implementasikan ke dalam PHP MyAdmin di dalam database server nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Untuk yang terlambat mungkin bisa kalian putar ulang di video saya ya, agar lebih paham lagi bagaimana sih cara untuk merancang sebuah database seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.